Seribet apa sih jadi mahasiswa? Capek fisik, capek sih, tapi Ya, ilmu komunikasi jaya jangan diam. Halo Komar, selamat datang di Sinikom, Siniar Komunikasi. Pengen tahu aja atau pengen tahu banget nih. Nah, di episode podcast ini, di episode yang pertama dan perdana pada hari ini bareng aku, Atma. Di sini kita bakal ngobrolin banyak hal seputar kemahasiswaan. Seribet apa sih jadi mahasiswa ilmu komunikasi itu yang katanya tersebar di luar sana itu mahasiswa ilmu komunikasi itu cuman gampang kuliahnya ngomong doang, namanya juga ilmu komunikasi. Nah, banyak yang belum tahu kalau mahasiswa ilmu komunikasi itu nggak sekedar ngomong doang, nggak sekedar komunikasi lewat mulut aja, karena komunikasi itu sendiri banyak ya modelnya. Nah, untuk itu di sini kita bakalan ngobrol tentang seribet apa mahasiswa ilmu komunikasi di UPN. Nah, sekarang aku Atma udah ditemenin sama salah satu narasumber kita yang lumayan fenomenal. Sih. waduh. Selama beberapa menit ke depan ternyata kali ini aku nggak sendirian teman-teman, karena di sebelah aku sudah ada Helen. Halo Helen, selamat sore. Selamat sore. Gimana nih kabarnya? Puji Tuhan, baik. Baik ya. Kamu gimana, apa kabar? Ya, sedang menikmati masa-masa mahasiswa tua. Nah, Komars, jadi di episode kali ini kita udah ditemenin sama Helen untuk berbagi tips and trick dan membicarakan sharing tentang pengalamannya menjadi mahasiswa yang bisa dikatakan multitasking ya teman-teman, ya kerja, ya sibuk kuliah, ya ngonten dan semua hal-hal lainnya. Nah, buat Komers yang mungkin relate keadaannya sama Helen kali ini, bisa simak podcast ini, bisa nanti kita bakal ngobrol banyak tentang bagaimana sih cara mengatur agar tidak pusing ya Helen ya. Nah, seperti itu. Nah, oke, mungkin bisa kenalan lebih dalam lagi sih, aku Helen atau gimana gitu. Oke. Sebelumnya kenalin, aku Helenita Margaret Bertarigan, biasa dipanggil Helen Tarigan. Sekarang aku usianya 21 tahun, mahasiswa semester 7 sama kita Atma seangkatan juga. ya? Iya, kita seangkatan. Terus apa lagi nih? Nah, berarti angkatan 21 ya berarti sekarang Iya, ya? Semester angkatan 7. Oh, semester tua dong berarti Helen sekarang. Iya, sekarang kita kesibukannya lagi sama-sama seminar proposal. Seminar proposal, Iya. Metopen kalau di kampus-kampus lain ya. Nah, kira-kira di semester atau di keadaan yang sekarang ini yang menjadi wah ini paling berat nih dari semua kegiatanmu apa aja nih? Yang paling jadi prioritas gitu. Prioritasku yang pertama tentunya kuliah sih, karena aku kan aku rantau dari Medan Oh iya, ke dari Surabaya. Medan. Iya, aku rantau dari Medan ke Surabaya itu tujuannya untuk kuliah. Jadi aku prioritasin kuliah dulu dari kegiatan-kegiatan lain. Sebenarnya kegiatan lain juga penting sih, ya kan? Prioritas juga. Cuman mengingat tujuan kesini itu apa, ya aku jadi prioritasin Fokus itu. kuliah. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Helen, selain kuliah ada aktivitas apa aja sih yang Helen tekuni atau Helen ya fokuskan, itu ada apa aja sejauh ini? Selain kuliah, aku kerja di JTV. Sebagai apa tuh? Itu aku sebagai presenter arena, itu presenter olahraga, sama presenter Jatimawan, itu news. Itu jadi kayak program siarannya ya, program tayangnya gitu ya? Program televisinya. Program televisinya ya? Ya. Setelah itu aku juga nge-crew WO, wedding organizer. Terus aku juga freelance model, tapi bukan model ini sih, bukan model catwalk gitu sih, tapi lebih ke model Foto photoshoot. model. Oh, iya. oke. Terus Nah, juga ini ya? Nah, ini aku nge-WO. Oh, ini WO. Iya, ini WO. Oke, baik. Terus? Terus aku juga ini freelance model, freelance talent gitu. Oh, jadi kalau talent itu misal di konten gitu biasanya? Iya, di konten. Di konten. Satu produk untuk konten TikTok gitu. Oke, baik. Itu kamu sendiri atau ikut agensi atau gimana? Kalau talent itu sebenarnya lebih ke pribadi, tapi ada agensi yang sering ngajak aku juga, tapi aku nggak terikat sama agensi itu, tapi dia sering ngajak aku. Oh, jadi istilahnya apa ya? Kalau orang sekarang ngomongnya freelance. Di situ. Oke, baik. Jadi nggak terikat di situ, nggak kontrak ya berarti ya. Betul. Nah, banyak banget berarti Helen ya.
Syukurlah. Capek nggak sih kadang-kadang kalau boleh jujur tuh capek nggak terkadang setelah kan kamu ikut banyak nih, otomatis kan di awal ketika kamu sebelum ikut itu kan mikir oh ini nanti pasti bakal hektik banget nih. Nah ketika dijalankan atau di tengah perjalanan itu sempet capek ya ternyata. Capek fisik capek sih, tapi sebenarnya aku senang sih ngejalaninnya karena ya sesuai juga menurutku sama passion aku gitu. Oke, tapi pernah nggak sejauh ini kayak tadi kan WO, terus habis itu yang di JTV, habis itu sama yang freelance talent sama photoshoot model. Nah, itu pernah nggak di suatu waktu gitu banyak nih, jadi dari masing-masing itu ada project bareng. Terus kamu pernah merasa keteteran gitu kah atau gimana? Pernah keteteran itu aku pernah. Jadi hari ini aku kelas, tapi aku dijadwalin buat siaran. Kelasnya Di itu JTV? Iya, kelasnya itu dadakan. Nah, aku kan melihat apa yang paling urgent dulu dan apa prioritas aku dulu gitu kan. Dimana di sini prioritasku kuliah, jadi aku mencari ganti untuk yang siaran itu tadi. Kalau kelas kan nggak bisa ya digantiin ya. Iya nggak bisa diganti. Karena bukan kita yang ngatur. Iya betul. Betul. Jadi itu tadi aku mencari ganti untuk siaran. Oh bisa di apa ya, di rearrange gitu bisa ya? Yang... Aku cari presenter yang mungkin ready gitu. Oh tapi waktunya nggak di move, cuman presenternya aja yang diganti. Presenternya yang diganti. Karena kan TV ya kak ya, Oh, nggak iya bisa ya juga. kita ganti-ganti jadwalnya. Gitu. Ntar tiba-tiba di TV-nya maaf presenternya lagi kuliah. Waduh, nggak bisa ya, Nggak bisa dong. Nah itu tuh kan pasti apa ya, sebelum kamu sebelum ngejalanin semua itu kan pasti apa istilahnya komitmen ya nggak sih? Kayak aku dengan sadar aku daftar ini, aku dengan sadar aku ikut gini-gini, aku harus bisa nih jalanin semuanya tanpa dalam artian satu terbengkalai atau satunya ketinggalan gitu nggak sih? Bener. Lebih ke ini sih sebenarnya. Itu kan freelance ya, jadi itu bebas aku mau ngambil atau enggak. Mungkin aku lagi sibuk, aku lagi mumet, lagi banyak kegiatan kuliah, mungkin aku nggak mau ambil kerjaan ini bisa. Itu sih untungnya freelance dan aku happy sih dengan freelance ini karena aku ketemu beragam orang, Oh iya, beragam betul. karakter. Kerjanya itu bukan yang cuma di situ-situ aja gitu. Kayak misalnya kita kerja di korporat misalnya ya, itu kan kita ketemu orang yang itu aja Iya, gitu 9 kan. to 5 ketemu itu dari Betul. Senin sampai Jumat. Betul. Betul banget. Nah freelance ini keuntungannya ya nambah relasi juga gitu. Oh iya, dari hampir mayoritas aktivitas Helen kerjanya bergeraknya di bidang kreatif ya, banyaknya ya. Ya. Oh, oke baik. Kebanyakan seperti itu. Nah, itu tuh biar seimbang antara kegiatan Helen di luar kampus dengan kegiatan kampus yang pasti menguras pikiran dan menguras tenaga ya. Itu tipsnya itu gimana sih biar seimbang dalam artian balance di kampus juga oke, di luar juga oke, itu gimana tipsnya barangkali? Oke. Untuk tipsnya mungkin lebih ke ini sih. Aku mengatur jadwal aku. Sebelumnya untuk jadi produktif gitu. Jadi aku ngelihat kegiatan aku mungkin yang kurang berguna atau yang bukan kurang berguna sih. Apa ya ngomongnya? Kurang urgent. Iya, kurang urgent, kurang penting. Kurang penting. Penting tapi misalnya bisa di reschedule, itu aku reschedule. Misalnya kayak olahraga. Aku pengen produktif nih hari ini gitu kan. Jadi aku mengenyampingkan olahraga dulu semisal. Jadi aku buat schedule-nya itu bukan semata-mata kayak to do list gitu loh. Tapi aku buat dari jam segini aku siaran. Setelah siaran dari jam segini OTW, jam segini ke sini aku mungkin mau belajar gitar mungkin. Kayak gitu-gitu. Jadi aku buat jadwal dan aku harus menekuni itu, harus konsisten dan harus ngikutin jadwal aku itu. Nggak boleh menanti-nantikan 5 menit lagi lah gitu. Jangan. Jadi aku lebih mempush diri aku sih. Oh berarti Biar semua balance. betul, jadi jadwalnya dibikin detail terus kemudian harus disiplin ya sama jadwal yang udah dibuat walaupun dibuat sendiri gitu ya. Iya. Kan kadang orang itu tantangan terberatnya ketika orang itu yang bikin jadwal itu kan aduh sebentar lah. Yang ini masih nggak usah lah, ngantuk. bisa yang kita ini buat nggak jadwal usah. kan. Yang ini nggak usah lah, besok aja. Yang ini nggak usah lah, ini bisa besok. Padahal yang bikin jadwal kita sendiri. Iya, terus kita yang cari-cari sendiri. Jangan kayak gitu sih. Jangan kayak gitu ya. Itu malah bikin nanti kayak istilahnya apa ya? Ngampangin gitu ya. Iya, nyepelein jadinya kan. Nyepelein jadinya. Kita kan jadi terus-terusan kayak gitu. Aku percaya kalau misalnya kita yang mengizinkan hal itu terjadi di hidup kita gitu loh. Kalau misalnya kita terus-terusan untuk menunda-nunda, menanti-nantikan, nah itu bakal berlanjut seperti itu terus. Terbiasa juga takutnya kayak takutnya gitu. jadi habit. Betul. Betul. Nah, setelah tak
apa ya, sependek pengamatanku sejauh ini. Sependek ya. Ngeri. Oke, ngeri. Nah, itu tuh apa sih sebenarnya motivasi Helen buat ikut ini, ikut itu? Kan kadang ada beberapa orang yang aduh aku nggak mau capek-capek yang penting satu-satu dulu kuliah, ntar kalau udah selesai kuliah baru aku nyari kerja atau gimana. Nah, pasti kan ada satu atau dua hal yang bikin Helen itu wah aku mau ikut ini deh, mau ikut ini kayak gitu. Nah, apa kira-kira motivasinya apa Helen? Tahu nggak? Jadi dulu aku sebenarnya waktu semester 2 atau semester 3 itu aku pernah di apa namanya? Direndahin gitu. Bukan rendahin sih ngomongnya. Apa sih bahasanya? Pokoknya itulah. Dipandang sebelah mata. Iya, seperti itulah. Jadi aku kayak main game sama temanku. Tahu nggak sih kuda berbisik itu? Iya, tahu. Tahu kan? Nah, jadi aku main game sama teman-temanku. Terus dapatlah temanku ini kalau misalnya siapa yang kira-kira bakal pengangguran. Terus dijawab Helen. Udah, aku kan kayak apa aku terlihat sebodoh itu kan di matamu gitu kan. Aku kayak anjir gitu. Tapi padahal aku tuh nggak pernah loh sekelas sama orang yang ngomong ini. Oh, jadi sama dia tuh pun nggak deket gitu ya? Iya, nggak sedekat itu. Nggak sedekat Dan itu. aku juga nggak ada sekelas sama dia. Dia bahkan nggak tahu gimana aku dalam belajar, dalam bekerja. Kok bisa dia segampang itu menilai, aku pikir kayak gitu. Itu masih semester awal, semester 2, semester 3. Wih, Jadi tahun pertama kuliah ya? betul. Makanya ya Tuhan, aku terlihat seperti itu kah gitu. Kok gini kan. banget ya? Iya. Mungkin dia niatnya bercanda ya. Ini laki-laki yang ngomong. Oh iya. Niatnya mungkin ya bercanda, seru-seruan aja. Tapi ke aku kan dampaknya ada gitu kan. Nyelekit ya? Betul ya, menyelekit. Terus itu jadi kayak aku harus membuktikan diri segi ke dia. Kalau misalnya aku bukan orang kayak gitu. Bukan ke dia juga sih, ke semua orang, ke orang tua juga. Pastinya orang tua juga jadi motivasi. Dan ke dirimu sendiri Betul, juga. ke diri sendiri juga. Jadi aku lebih giat untuk mencari-cari informasi. Sebenarnya ada juga beberapa yang karena FOMO tahu. Oh, jadi banyak teman-teman yang ikut pasti WO ya? Iya, dulu ini banget gak sih? Hype banget Iya, gak sih? banyak WO? teman-teman kita juga yang daftar ikut kru WO. Betul. Ngepost itu nggak sih ngepost repost Tuibonnya, kalau nggak gitu postingan WO-nya open recruitment Iya. gitu. Terus konser-konser juga sekarang kan FOMO kan. Kru event gitu. Dan aku ngeliat dari situ kan, apa sih WO ini gitu. Terus aku cari, ternyata ini, coba deh. Terus aku juga daftar rame-rame sama teman-teman juga. Tapi kebetulan yang keterima cuma aku. Ya udah, tapi teman-temanku sekarang di WO lain juga. Pada akhirnya juga WO juga. Lingkungan kan berpengaruh juga ya. Jadi dari situ dilihat kalau kita FOMO sama hal yang baik gitu sih. FOMO itu sebenarnya nggak apa-apa teman-teman, asal hal yang baik dan positif. Betul. Iya. Kalau FOMO yang nggak jelas itu jangan, kurangin. Gimana tuh bang? Yang gimana tuh? Pokoknya hal FOMO yang ini minim manfaat nih, jangan dah. Gitu. Bye-bye lah. Bye-bye lah, mending cari kegiatan yang bermanfaat. Oke, ngeri nggak tuh? Ngeri. Nah, kan pasti capek. Terus kadang mungkin pernah bosen nggak kayak gitu, pernah nggak? Kalau bosen sejauh ini enggak sih, lebih ke capek aja sih. Capek ya, lebih ke capeknya ya, capek fisik. Malah aku ya capek fisik. Malah aku kayak lebih, jadi kapan lagi ya kerja? Kapan lagi ya? Oh iya, tahu. Job lagi gitu. Kalau pas lagi kosong gitu nungguin, tapi kalau udah padat, wih capek ya ternyata. Pegal ya, bun ini. Remuk ya. Nah itu tuh pas Helen capek-capeknya tuh apa sih yang bikin, atau ada nggak support system atau misal teman-teman atau someone gitu? Ini ada bendera merah putih nggak? Ya gitu, apa support sistemnya? Support sistemnya ya? Nggak harus orang atau situasi atau self healingnya Helen gimana? Mungkin untuk support system aku dari orang tua juga ya, pasti pertama dari orang tua. Mereka yang buat aku kayak pengen lebih giat. Apalagi kemarin waktu liburan. Iya, liburan. Libur semester. Libur Itu aku semester. sebenarnya pengen pulang. Oke. Pengen pulang ke Medan. Ke Medan. Kan. Tapi orang tua aku nggak usah, cari kegiatan aja di sana, cari pengalaman aja di sana gitu. Jadi mereka itu nge-push aku buat ngelakuin hal-hal yang bermanfaat lah ibaratnya. Daripada kamu pulang di sini nanti nggak ngapa-ngapain juga gitu kan. Gitu. Jadi itu juga salah satu motivasi buat aku. Terus juga diriku sendiri sih. Aku pengen jadi orang yang terlihat keren nih gitu. Pengen semua orang sih kayaknya. Iya, ya, semuanya orang pasti akan pengen seperti itu. Ya, diriku sendiri juga. Terus orang-orang terdekatku juga.
Jadi lingkungan terdekat ya Helen ya yang Iya. bikin wah karena ini nih aku jadi pengen berkegiatan karena orang tua aku juga aku jadi Iya. berkegiatan cari kegiatan terus gitu. Karena ngelihat sekitar juga, apalagi berpengaruh sih menurutku kalau misalnya kita tinggal di maksudnya Lingkungan gitu lingkungan ya. yang saling support untuk maju ya. Hmm. Jadi berpengaruh. Kayak aku ngeliat, "Ih, masa dia bisa, aku nggak bisa sih." Jadi aku mencoba lebih kuat lagi, gitu. Menurutku berpengaruh banget. Jadi lingkungan terdekat otomatis itu sangat berpengaruh banget ya. Mm. Oke. Nah, terakhir nih Helen nih udah nggak kerasa ya udah 2 Udah jam terakhir setengah. aja. Wih. Waduh. Nah, ada nggak ini nanti ini buat teman-teman commerce ya, buat teman-teman commerce ada nggak dari Helen buat teman-teman commerce pesan-pesan buat menjalani kehidupan yang nantinya akan multitasking itu biar nggak overwhelm atau gimana atau carilah kegiatan atau kayak gimana gitu ada nggak? Buat kalian jangan takut memulai sih. Hmm. Jangan takut memulai karena semuanya itu berawal dari sesuatu yang kalian mulai itu. Terus jangan takut untuk mencoba, jangan takut karena aku nggak punya temen, aku nggak mau mencoba hal ini gitu. Aku pernah ada penyesalan seperti itu, jadi kayak aku takut banget gitu. Terus juga lebih diatur kesehariannya, buat schedule, karena itu sangat berdampak ya untuk produktivitasan kalian sehari-hari gitu sih. Nah, jadi gitu commerce yang pertama jangan takut untuk memulai ya, jangan takut untuk nggak punya teman karena hidup kalian atau hidup commerce kedepannya full yang ngatur commerce sendiri, maka dari itu jangan takut untuk memulai. Asik. Asik. Nah, tak terasa kita udah 2 minggu podcast ini. Nah, itu tadi keseruan kita ngobrol, kita sharing-sharing bareng sama Helen. Nah, tadi kan udah cerita nih tentang apa aja kesibukan Helen, kemudian cara manajemen waktunya Helen bagaimana, tips untuk mengatasi biar nggak overwhelm itu kayak gimana. Nah, terus habis itu semoga informasi atau obrolan kita pada kali ini tuh bisa bermanfaat buat orang banyak, buat terutama buat mahasiswa-mahasiswa yang pengen cari kegiatan tapi masih takut, cari kerjaan di luar, atau cari aktivitas di luar tapi masih takut, kayak takut nih mau mulai, takut overwhelm atau takut nggak punya teman gitu. Tadi kan udah banyak pesan-pesan yang Helen kasih buat teman-teman commerce kalian nih. Nah, jadi pesannya ayo terus semangat dan jangan takut untuk memulai. Terima kasih juga buat Helen yang udah Makasih juga. menyempatkan hadir jadi narasumber pertama ini Helen ya. Perdana sekali ya. Perdana eksklusif buat commerce. Waduh. Ngeri. Nantikan episode-episode selanjutnya Sinikom, Siniar Komunikasi.